selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Tujuh lokasi terendam banjir akibat hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu siang. Mahasiswa Universitas Negeri Padang ajukan permohonan penurunan uang kuliah tunggal. Hingga akhir tahun ini, Kantor Agraria Pasaman Barat hanya punya anggaran untuk penerbitan 1.000 sertifikat gratis. Petugas BPBD Padang terpaksa mengerahkan beberapa perahu karetnya ke 7 lokasi yang berbeda di Padang untuk mengevakuasi warga karena daerah itu dilanda banjir akibat hujan deras yang mendera Kota Padang sejak Rabu siang. Salah satu daerah yang parah dilanda banjir adalah Persimpangan Alai yang berada di pusat Kota Padang. Di daerah ini ketinggian air mencapai 80 cm. Akibatnya banyak kendaraan yang tertahan dan tak berani melewati persimpangan itu. Bagi warga Padang, Persimpangan Alai merupakan jalur kendaraan yang vital karena persimpangan ini merupakan satu dari 3 persimpangan yang menjadi titik temu antara pengendara dari arah utara dan selatan. Saat sore, jalur jalan ini dipenuhi oleh kendaraan dari arah selatan karena banyak pekerja yang pulang ke rumahnya di arah utara. Jalur ini menjadi favorit karena mempunyai jarak tempuh yang dekat. Akibat banjir tersebut, kemacetan panjang tak bisa dihindari. Ratusan kendaraan terpaksa antri menunggu air surut di persimpangan tersebut. Beberapa orang pejalan kaki yang terjebak dievakuasi tim BPBD dengan perahu karet. Diperkirakan untuk titik banjir ada mungkin 7 lokasi ya, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bek, Nanggalo, kemudian sebagian Kuranji juga ada, Padang Barat. Mungkin itu untuk kondisi sekarang. Untuk ketinggian air Pak rata-rata berapa? Ketinggian air bervariasi, cuma yang signifikannya perlu evakuasi itu berada di Persimpangan Alai. Nah, kita sudah kondisikan untuk perahu karet, jadi untuk kondisi sekarang mungkin ada sekitar 30 orang yang sudah kita evakuasi. Untuk banjir itu intensitas hujan yang cukup tinggi ya, mulai dari siang tadi sampai saat sekarang masih kalau kita lihat masih akan berpotensi terjadinya hujan. Banjir yang melanda Persimpangan Alai ini merupakan banjir yang terparah sejak 10 tahun terakhir. Biasanya jika hujan deras, daerah ini hanya tergenang setinggi 10 cm. Namun kali ini ketinggian air mencapai 80 cm karena derasnya hujan. Dari Padang, Alfi melaporkan. Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Padang mengajukan permohonan penurunan uang kuliah tunggal atau UKT kepada rektor. Permohonan diajukan karena keluarganya terdampak COVID-19 maupun alasan ekonomi lainnya. Rektor Universitas Negeri Padang, Ganefri, Rabu mengakui sudah ada 4.200 orang lebih mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mengajukan penurunan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui aplikasi resmi. Hal ini memang diatur oleh rektor dan melalui tahapan-tahapan serta syarat tertentu. Pengajuan penurunan uang kuliah tunggal hanya diperbolehkan bagi mahasiswa program diploma dan strata 1. Sedangkan untuk pencicilan UKT hanya untuk mahasiswa pasca sarjana. Dalam program tersebut ada berupa pengurangan UKT 1 tingkat maupun pembayaran UKT secara mencicil. Dilihat dari datanya, ini kan ada hitungannya. Jadi kalau ada perubahan data pokoknya, kita analisis. Data mereka kan sudah ada di kita semua. Waktu mereka ditetapkan awal itu, sekian ininya. Ada juga kalau memang orang tuanya terpapar COVID, menganggur, tidak bekerja, harus ada surat keterangan dari lurah atau wali negari. Ya. Nah, jadi ada surat PHK misalnya, nah itu kita apakan. Tapi kalau tidak ada data dukungnya, tidak bisa. Nantinya pihak kampus akan melakukan verifikasi mulai dari tingkat fakultas dan diteruskan kepada wakil rektor yang membidangi masalah tersebut. Jika memang bukti-bukti yang dilampirkan mahasiswa memenuhi syarat, maka akan mendapat penurunan pembayaran UKT maupun cicilan pembayaran UKT.
Jumlah uang kuliah tunggal di Universitas Negeri Padang bervariasi dari Rp2.500.000 hingga Rp4.200.000. Jumlah ini tergantung dari program studi yang diikuti oleh mahasiswa, serta fakultas yang dimasuki, eksakta atau sosial. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Pasaman Barat mengalami pengurangan kuota sebanyak 83%. Awalnya Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Pasaman Barat memperoleh kuota 6.000 bidang PTSL. Namun saat ini hanya mendapat 1.000 bidang PTSL. Dari kuota 1.000 bidang PTSL di Pasaman Barat dibagi secara proporsional pada 2 daerah, yakni Nagari Air Gadang, Kecamatan Pasaman, sebanyak 300 bidang, dan Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, sebanyak 700 bidang. Menurut Kasubag Tata Usaha ATR BPN Pasaman Barat, pengurangan kuota tersebut terjadi secara nasional karena adanya pandemi COVID-19 dan pengalihan anggaran. Dari target yang ditentukan hingga hari ini petugas sudah berhasil menyelesaikan 200 bidang PTSL. Sementara sisanya masih dalam proses dan ditargetkan akan selesai sebelum akhir tahun ini. Kemudian untuk target sertifikasi itu pada awalnya kita diamanahkan 6.000 sertifikat. Nah, kemudian setelah adanya pandemi, kita dilakukan perubahan alokasi anggaran. Nah, akibatnya adalah penurunan dari target pengukuran dari 12.500 bidang menjadi 11.500. Kemudian dari sertifikasi dari 6.000 bidang menjadi 1.000 bidang. Hingga bulan ini petugas mengaku sudah selesai melakukan pengukuran lapangan untuk program PTSL dan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Selama proses di lapangan, petugas selalu menerapkan protokol COVID-19. Ihan Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.